Happy weekend, you people! Hai you people, happy weekend. Kembali lagi bersama aku Fahri. Dan aku Yoli. Kita lagi ada di program Yunis Weekend. Untuk you people dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan. Selamat menghabiskan waktu dengan orang-orang terkasih nih, keluarga, sahabat, teman, dan sebagainya. Jadi seperti biasa, aku dan Fahri akan menyajikan beberapa informasi menarik untuk you people. Jadi stay tune sampai akhir. You people, setelah 3 tahun vakum akibat pandemi COVID-19, Batam Jazz and Fashion atau Baja Fest 2023 resmi dibuka pada Jumat sore 28 Juli. Jadi pagelaran bertaraf internasional ini akan menampilkan musisi jazz nasional hingga internasional, serta penampilan karya-karya terbaik dari desainer tersohor di Indonesia. Wah, jadi pas banget ya Yol ya, untuk you people yang berada di Batam dan juga sekitarnya bisa banget nih untuk menyaksikan Baja Fest 2023. Iya benar banget, jadi seperti apa nih pagelaran dari Baja Fest 2023 berikut liputannya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, menilai Baja Fest sebagai event berkelas internasional. Sehingga ia meminta Direktur Event Nasional dan Internasional Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memasukkan Baja Fest dalam kalender event tahun depan agar dikurasi dan bisa menjadi event tahunan yang bisa diunggulkan. Udah semua ini menjadi ekosistem, terciptanya satu event yang berkelas. Saya bilang ini eventnya berkelas internasional. Jadi tahun depan saya sudah perintahkan Ibu Direktur Event Nasional dan Internasional untuk memasukkan Baja Fest ini untuk dikurasi ini event tahunan yang diunggulkan. Karena gini, kalau kita melihat ya, kan Singapura bikin tiba-tiba ambil 6 hari gold badge. Batam ini harus ambil peluang itu karena nggak semuanya akan hanya di destinasi Singapura. Harus ada destinasi-destinasi tambahan yang mungkin 50% dari yang nonton Coldplay itu di Singapura itu orang Indonesia. Ini kita bisa ambil peluangnya untuk mereka berwisata di Batam dan diajak ke Pandu Resort ini. Tempatnya keren, terus ada juga kemungkinan kita tampilkan band-band terbaik kita sehingga bisa menambah variasi dan produk wisata kunjungan yang kita tawarkan kepada wisatawan. Sementara itu, founder and advisor Baja Fest Indina Putri Fajar mengatakan, Baja Fest 2023 ini merupakan ajang regenerasi bagi anak-anak muda. Ia berharap nantinya bisa melahirkan ide-ide kreatif yang terus relevan untuk perkembangan musik jazz. Saya tadi sedikit overwhelmed ya dengar Pak Sandi bahwa ini terharu karena akhirnya apa yang menjadi perjuangan kita satu tim itu kita ingin sekali bisa masuk di agendanya nasional. Insya Allah ini jalan untuk kita untuk Batam. Ya, dari saya itu aja mungkin. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardi Winata, mengapresiasi Baja Fest yang masuk kali kelima pagelarannya. Menurutnya, kegiatan ini telah memberikan warna baru bagi Kota Batam. Baja Fest membuktikan bahwa Batam memiliki potensi keunggulan yang dapat ditawarkan ke internasional. Kegiatan ini membuka keran pariwisata kreatif yang mampu menarik wisatawan nasional hingga internasional untuk hadir ke Kota Batam. Kan dari 17 subsektor ekonomi kreatif, 2 atau fashion dan musik. Jadi Batam Jazz and Fashion. Nah, luar biasa Ibu Indina Ibrahim sebagai foundernya kekeh menyelenggarakan ini karena ini sudah annual event, sudah tahun kelima. Jadi saya sendiri tahu bagaimana haru birunya beliau membuat event dari awal sampai dengan
ke titik ini yang luar biasa dihadiri oleh Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Salahuddin Sandiaga Uno. Nah, tentang performnya juga sudah bertaraf internasional, berkelas internasional, banyak sekali yang ada di sini. Apalagi nanti besok hari dihadiri oleh perform dari Sheila Majid. Kita tahu sendiri bahwa beliau sangat famous di Indonesia dan di dunia dengan musik jazznya. Mungkin tahu salah satu lagunya Antara Anyer dan Jakarta, banyak lagi dengan dan sebagainya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Muhammad Islahuddin, UTV mengabarkan. Nah, ada yang menarik nih di kota Tanjung Pinang, di mana sejumlah hasil karya dari warga binaan pemasyarakatan Lapas Narkotika kelas 2 Tanjung Pinang juga dipasarkan kepada masyarakat. Nah, berbagai produk yang dijual itu diantaranya ada olahan kerupuk, kue kering, roti, hingga perabotan dan tralis. Jadi seperti apa karya olahan dari warga binaan? Nah, berikut liputannya. Hasil karya dan produksi dari warga binaan ini juga dipasarkan untuk masyarakat di wilayah Bintan. Di antaranya produk olahan kerupuk, kue kering, roti, hingga perabotan dan tralis. Kepala Lapas Narkotika kelas 2A Tanjung Pinang, Edi Mulyono mengatakan, kegiatan ini merupakan pembinaan kemandirian yang diterapkan untuk warga binaan. Di antaranya keterampilan di bidang bengkelas, mobil, dan pembuatan produk olahan kerupuk dan roti. Di mana pembinaan itu disesuaikan dengan minat dan bakat dari masing-masing warga binaan. Diharapkan saat mereka bebas nanti telah mempunyai keahlian yang bisa diterapkan di lingkungan masyarakat. Selain itu, pihaknya juga menerapkan pembinaan kepribadian terhadap warga binaan, yakni sholat berjamaah, ceramah agama, olahraga, hingga belajar kompang. Masih di Bintan aja, tidak menutup kemungkinan nanti meluas. Karena ini penting untuk kita memang supaya masyarakat tahu di lapas ini ada pembinaan skill juga pada warga binaan yang kita bina, supaya nantinya menjadi kembali tumbuh menjadi manusia yang mandiri. Edi menambahkan, bagi masyarakat yang ingin memesan produk dan hasil karya dari warga binaan, bisa datang langsung ke Lapas Narkotika kelas 2A Tanjung Pinang. Salah seorang WPB kelas 2A Tanjung Pinang, Sukri mengatakan, dirinya sudah membuat produk mebel jenis lemari pakaian, rak sepatu, tempat tisu, hingga produk mebel lainnya. Pria yang sudah menjalani masa tahanan 5 tahun ini juga mengaku sebelumnya pernah bekerja di tempat mebel. Dengan adanya pelatihan ini, dapat mengembangkan lagi keahliannya. Apa aja yang dikerjakan di sini? Lemari baju, lemari gantung untuk di dapur, sama rak sepatu, tempat tisu, kotak rokok. Banyak ya Bang yang menjadi. Di sinilah tempatnya. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Nah, people, berita selanjutnya masih datang dari Kota Batam nih. Jadi pemerintah Kota Batam akan menggelar berbagai acara hiburan dan atraksi untuk memeriahkan bulan kemerdekaan yang dimulai pada tanggal 13, 16, dan 17 Agustus mendatang. Ya, acara hiburan dan atraksi tersebut diantaranya pawai pembangunan dan budaya, pawai obor, renungan suci, hingga upacara bendera di lapangan Ongku Putri. Jadi seperti apa beragam atraksi untuk memeriahkan bulan kemerdekaan di Kota Batam? Ini dia liputannya. Berbagai acara hiburan dan atraksi akan meriahkan bulan kemerdekaan di Kota Batam, Kepulauan Riau tahun ini. Asisten 1 Pemerintah Kota Batam, Yusfa Hendri mengungkapkan, berbagai acara itu akan dimulai sejak tanggal 13 Agustus dengan pawai pembangunan dan budaya di Dataran Engku Hamidah. Kemudian pada 16 Agustus malam digelar pawai obor di Dataran Engku Hamidah, serta dilanjutkan pada pukul 00 dini hari renungan suci di Makam Pahlawan. Acara puncaknya pada 17 Agustus akan ada upacara bendera di lapangan Engku Putri
yang juga dimeriahkan oleh hiburan musik hingga atraksi. Nah, jadi nanti kami juga sudah menyiapkan dalam upacara itu juga ada nanti persembahan lagu-lagu yang akan dibawakan oleh Malaikuistik combo dengan BBDC, Bahana Baralang Ramkop. Nanti itu akan ada pertunjukan lagu-lagu. Jadi kalau di Istana Negara itu nanti Pak Presiden kembali ke mimbar, kemudian ada nyanyi-nyanyi. Nah di Batam juga nanti akan ada juga seperti itu. Nah pada pagi harinya. Kemudian pada sore harinya nanti juga sebelum upacara penurunan kita juga akan isi dengan berbagai macam pertunjukan-pertunjukan. Nanti pertunjukan itu ada pertunjukan dari marching band, ada pertunjukan dari obadi lagu-lagu. Nanti kalau memungkinkan juga kita akan tampilkan atraksi-atraksi kebudayaan, misalnya dari beberapa kebudayaan yang ada di Indonesia. Ini adalah semua dalam rangka memeriahkan kemerdekaan. Acara tersebut juga terbuka untuk seluruh masyarakat Kota Batam yang ingin menyaksikan secara langsung peringatan Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Dari Batam, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Nah, you people, ini berita terakhir sempat bikin media sosial heboh karena beredar sebuah video nih yang menampilkan kemunculan ikan orfis atau yang biasa disebut dengan ikan kiamat, Ri. Jadi ada kepercayaan jika ikan orfish ini muncul ke permukaan air bakal ada gempa besar yang akan terjadi. Iya, hal ini juga didasarkan pada legenda dan tradisi lokal di negara Asia seperti Jepang dan Taiwan. Kalau kamu sendiri percaya nggak sih sama mitos ini nih? Iya, jadi gimana kalau misalnya kita saksikan aja nih Yol, kemunculan dari ikan kiamat yang bikin media sosial heboh. Berikut liputannya. Sejumlah penyelam menemukan ikan langka raksasa di laut lepas Taiwan yang disebut ikan orfish. Ikan laut yang memiliki tubuh panjang dan ramping seperti ular ini hidup di perairan yang sangat dalam antara 198 meter sampai 1 km di bawah permukaan laut, sehingga jarang terlihat oleh manusia. Ikan ini dijuluki ikan kiamat karena menurut cerita rakyat Jepang, penampakan orfish adalah pertanda bencana akan datang. Ikan ini disebut pula pembawa pesan dari dewa laut bahwa akan terjadi gempa besar di daratan. Sebelumnya, kemunculan orfish di Jepang pernah terjadi menjelang gempa di Tohoku dan bencana nuklir di Fukushima. Kendati demikian, ilmuwan mengatakan tidak ada hubungan antara kemunculan orfish dan kondisi bumi. Tim UTV mengabarkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Yunus Weekend edisi kali ini. Saksikan Yunus Weekend edisi selanjutnya setiap hari Sabtu pukul 12 waktu Indonesia Barat di YouTube Official UTV. Tetap jaga kesehatan dimanapun you people berada dan selamat berakhir pekan. Salam sehat, sampai jumpa. Bye. Happy weekend, you people!